Enggak sama sekali, tapi Rafael Alpha. Deny slow fun fact sedikit effect. nih. Waktu restream MPL Filipin, Bener. aku sama Coach Respo itu yang paling suka untuk ngeliat draft ini. Rafaela ya. Blacklist Oke. sama Aurora. Blacklist sama Aurora. Tapi let's see, ini dia untuk game yang pertama, waktunya prediction dari para panelis Lim Kocul, Gue tim Liquid. Faris Reza Boy. Komposisinya bagus Liquid. Oke, dan Ya, sama Profesor KB. Liquid. Alvo to Liquid, dan let's see, ini dia untuk game pertama, final lower bracket bersama caster kita yang sangat ganteng, ada Raja Remaja cantik Owl. Alright, terima kasih banyak untuk Nevin dan kawan-kawan tentunya. 3 untuk Liquid, kita bakal menyaksikan. Mampukah 3 suara dari para caster berhasil membawa Liquid ke game yang pertama? Atau bahkan Piketron mulai mengamuk dari awal? Eldorado, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane uptown. Pengawalan terhadap 1 tiket ke M6. Luka lama akan terulang? Ataukah nantinya kita akan melihat juga juara baru, tapi final lower bracket akan menjadi saksi. Secara kalau ngelihat dari draftnya juga, tadi dari panelis kita semuanya memberikan suara terhadap tim Liquid ID. Walaupun sebenarnya sekarang ada kejutan lagi nih dengan Rafaela yang muncul. Rafaela ini ada holy healing yang bisa juga membuat adanya slow effect ini terreduce. Memang betul, ada slow effect yang terreduce. Tapi kondisi untuk team fight saat ini, memang Bigetron punya power Rafaela dengan healingnya. Damage yang tidak bisa dibendung dari Iron Seeker itu yang menjadi problem. Oke. Ketika holy healingnya harus berdekatan, dan bahkan di arah top lane, Aran, dia nggak peduli apapun yang terjadi, dia akan mengganggu gimana caranya Super Ken ini akan punya gold under atas Favian. Dan terlihat untuk dari setelan emblemnya ya, dari Rafaela, di sini ada focusing mark juga yang membuat harusnya siapapun yang dia tempelin punya damage yang lebih besar nantinya dan fight jangka panjang yang akan dibawa. Super Ken. Satu level di tangan dari Super Ken, Favian terperangkap, Tazkan Kain, Weaver Cloud, di tangan dari Super Ken. Mengamuk kali ini, bahkan para pasukan dari tim Bigetron, mereka membalaskan kembali semua jungle yang sudah di-steal oleh Aran. Wah, dan ini yang tumbang masalahnya Favian loh. Ini bahaya banget, apalagi ngelihat adanya kombinasi fighter dan juga Matilda. Harusnya ini menjadi sebuah keuntungan yang bisa dimiliki sama tim Liquid ID, tapi sayangnya itu dia ketemu dengan adanya Super Ken dan bahkan Eman. Ini free banget berbagi pettingan. Oke, di depan sana mereka langsung pukul mundur ke arah belakang. Aroshiki karena flicker lagi untuk mempertahankan dirinya, tapi Basic yang menyelamatkan nyawanya tidak bisa terlalu lama. Berhasil diamankan oleh tim Piketron, 1400 gold owning Piketron Alpha. Itu guiding win-nya tadi ada sedikit delay sehingga tidak terselamatkan kali ini Iron Shiki, dan bahkan ini emang kenyang banget. Dapetin hampir full plating terhadap sinerginya, tapi lihat Turtle. Aran, Sakaratul Maut gak cukup baik untuk dirinya dan the power of retribution ada di tangan dari seorang Favian. Mundur ke arah belakang, bukan menjadi sebuah jawaban. Kreman is coming, dan Cyclone naik kali ini. Tidak ada, untungnya Widdy menyelamatkan seorang Favian dan harus merelakan Purple Buff yang dia miliki. Oke, dan harusnya ini bakal menjadi sebuah keuntungan lagi buat Piketron Alpha. Selalu ada pertukaran dan keuntungan yang bisa mereka dapetin. Dan bahkan kayaknya bawah udah full plating nih ya, makin besar lagi gold yang bisa ditabung sama Piketron Alpha dan Widdy. Belum punya level 4. Belum ada Circling Eagle buat inisiasi, tapi Talents Prediction by GoPay. Wow, 3 untuk Liquid dan tentunya 2 untuk Piketron Alpha. Chevin dan Mirko bersatu kali ini. Oke, tapi sekarang pembuktian ya pastinya ya. Ini bukan cuma sekedar strategi, tapi mentalitas juga nih. Untuk para rookie kita dari tim Liquid ID untuk membuktikan apakah mereka mampu membuat dari Piketron Alpha terluka kembali, atau Piketron Alpha akan punya satu kesempatan untuk melakukan adanya sweet revenge. Oke, tapi early game yang agak cukup berbeda. Piketron, mereka yang biasanya di early game tidak terlalu galak, mereka tancap gas karena mereka sadar tim Liquid punya pattern dan habit yang sama di early game. That's why bakal coba dihajar oleh seorang Nathan, dari seorang Eman, Aroshiki, Sakaratul Maut, terbangga sedikit terlambat untuk melakukan cover dengan Circling di depan sana. Kira holy healing yang akan menyelamatkan sosok dari seorang Eman dan Widdy. Akhirnya sadar, dia harus memilih untuk mundur. Dia merelakan saja, tidak ada point kill. Tapi nampaknya Moreno dan juga Super Ken gagal untuk membuat Widdy ter-take down di bottom lane. Dan secara movement harusnya tim Liquid ID jauh lebih aktif ya dengan Matildanya. Cuman kayak patah banget nih, gimana caranya mereka bisa menangin 2 poros di mid lane-nya ini. Dan Widdy benar-benar jadi titik tunggu dan berkali-kali melakukan penyelamatan yang terlambat. Tapi lihat Super Low, gimana caranya dia untuk menutup ke arah jalan seorang Favian untuk melakukan steal jungle lagi. Dan bahkan Purple Buff
dari Favian kali ini. Dengan perbandingan level yang masih sama, tapi Super Ken akan menuju ke arah level 8 kalau dia berhasil melakukan steal terhadap Purple yang dari seorang Favian. Iya, ini unggul banget sih dan tim Liquid ID belum menemukan jawaban gimana caranya mereka bisa membalas apa yang dilakukan sama Bigetron Alpha. Kerugian selalu dialami. Setidaknya ada satu turtle tadi yang didapatkan dan sekarang akan ada kontes besar-besaran lagi. Kontes besar-besaran di sana ada reward manipulation dan Storm Marine full baras! Raspberry besar from Favian! Berhasil menyelamatkan tim Liquid. Melakukan teamfight dengan cukup besar, tapi dengan solid teamfight mereka tidak bisa dibendung. Bahkan hampir saja 2 point kill di tangan dari tim Liquid. Tidak ada gentarnya mereka karena full barrage. Balik lagi, ini belum full item. Full barrage from Iron Shiki. Oke, dan memang sepertinya dari tim Liquid ID harus benar-benar teamfight gede kayak gitu ya. Untuk bisa memenangkan sesuatu. Karena dengan adanya kombinasi Glorious Path Aware, Reward Manipulation, dan full barrage. Itu semuanya bisa terkurung. Dan itu yang harus dilakukan sama tim Liquid ID dan dihindari oleh Bigetron Alpha. Karena dari tadi kalau ngeliat dari rotasinya, Bigetron Alpha cukup jalan dengan luar biasa dengan Super Ken. Dia bisa dapetin poin killnya juga. Tapi ya tim Liquid ID mereka siap untuk fight 5 versus 5. Sadar gak sih Ul? Apa tuh? 5 menit pertama Bigetron kenapa owning? Karena mereka tahu patternnya tim Liquid itu sama. Tapi sedangkan ketika masukin menit 5 menit ke atas, lihat udah berbeda gameplaynya. Mereka nggak harus laning phase lagi. Mereka udah mulai rotasi. Apalagi 2 turtle di tangan tim Liquid ini mendominasi dan 1 turtle terakhir. Super Ken harus pastikan di tangan mereka. Kalau di tangan Favian juga, ini kesempatan yang sangat besar untuk Iron Shiki yang dimana dia harusnya under sekali dibuat oleh seorang Eman. Dan lihat, udah mulai dibalikin kembali kanan dan full power Smith Flicker. Hampir menyelamatkan Eman. Dan di depan sana, Aran mencoba untuk mendapatkan seorang Key. Tidak ada yang bisa diselamatkan, ada 2 point kill. Tapi setidaknya mereka sudah tahu Iron Shiki punya power untuk 1 by 1 dengan seorang Eman. Itu kalau ada Sky Pearson seharusnya hilang ya. 1 hit lagi, Flicker juga dipakai dan sekarang Outer top turret bakal ditabrak karena Glorious Path Away. Melakukan zoning out terhadap 2 pemain dari Bigetron Alpha. Lihat patternnya udah berubah Ul setelah menit 5, itu dia yang gue bilang. Bigetron punya data early game dari tim Liquid. Karena habit dan patternnya sama, tapi 5 menit ke atas harusnya Bigetron udah adaptif. Dia harus ubah gameplaynya, dia harus siapkan untuk hal yang tidak dimiliki oleh tim Liquid datanya. Dan juga Bigetron Alpha sebenarnya kalau ngelihat dari gameplaynya juga ya, jangan sampai terbawa lagi nih di fight 5 versus 5. Karena mereka membutuhkan Eman juga untuk dapetin item dan Aran. Oke, di depan sana Aran melakukan zoning out dan tidak ada perfect turtle untuk tim Liquid. Di fight tempur terjadi, Kiki masuk terlalu dalam. Super Ken nggak boleh masuk dengan ada Spear of Alpha. Mereka memastikan tidak ada perfect turtle, ini adalah satu keputusan yang tepat. Karena tindakan preventif membuat owning dan full barrage keluar kembali Eman. Dengan adanya sosok dari seorang Eman di depan sana yang sudah kehilangan Flash of the Oasis. Wow, udah keluar. Berarti mereka punya chance team fight yang besar. Oke. Dan tadi lagi-lagi ya terlihat untuk Holy Healing. Itu membuat adanya full barrage tidak maksimal dan game fact by GoPay. Rafaela dari Ki menjadi hero ke-81 yang debut di MPL ID Season 14 sejak terakhir kali muncul di MPL ID Season 13 oleh Dreams dan mendapatkan kekalahan atas Dewa United. Oke, tapi ingat draft walaupun gak meta mereka bisa mendapatkan satu kesempatan di fight Spear of Alpha. Tapi Super Luke masuk terlalu dalam, Aran melakukan zoning out Eman dengan pocket damage yang dimiliki. Tapi Iron Shiki ini masih terlalu bebas di arah belakang, belum ada jawabannya. Siapa yang mau bermain ke arah backline? Karena ngomongin dari front to back, Bigetron kuat sekali. Tapi nggak bisa menyentuh Iron Shiki. Iya, di belakang banget ya. Kecuali bener-bener Iron Shiki udah nggak punya resource baru ditabrak balik ya. Kayak tadi dia udah flicker ke depan juga untuk ngejar. Tapi ya sekarang dari Brute Force yang diamankan juga nih oleh Favian. Dia bener-bener mau ngamanin juga movement tambahannya. Dia bakal coba untuk bermain lagi nih lebih aktif bersama dengan adanya Widi dan Iron Shiki. Oke, dia ada full playing. Mereka mencoba untuk menyelamatkan satu buah turret. Tapi Iron Shiki masuk terlalu jauh. Mencoba untuk di-take down. Tapi ternyata ada Widi. Full barang! Berhasil memakan Super Luke bersama dengan Moreno. 2 point kill yang mahal. Satu di tangan oleh seorang Iron Shiki. Bait yang berhasil dimakan oleh Bigetron. Umpan selalu di tangan Iron Shiki. Mereka harus sadar. Iron Shiki ini umpan selama Widi pakai sosok Matilda. Iya, dan juga tadi Moreno tiba-tiba buka satu buah reward manipulation curian di depan banget. Karena dia mau ngejar ke Iron Shiki-nya, tapi setidaknya dari Bigetron Alpha mereka punya Eman yang belum join the fight. Dia tadi bergerak ke arah bawah untuk dapetin inner turret, tapi Lord yang akan menjadi perebutan dari kedua belah tim. Oke, Lord perebutan. Super Ken struggle banget karena zoning out dari Aran. Membuat dirinya gak bisa masuk, tapi Super Ken terlalu laki dan retributionnya gagal. Favian memasang team fight masih dimenangkan
oleh tim Liquid. Bahkan Superlook tidak hanya mencoba untuk melakukan team fight. Eman dengan full barat sekali ini gagal, tapi Eman sadar dengan adanya Entropy dia mencoba mendapatkan 1 point kill. Setidaknya mengusir mundur Haskill dan juga WD. Eman, the best thing yang bisa dilakukan. Tapi jujur, Super Ken punya mentalitas luar biasa. Dia nggak bisa masuk, dia sulit banget untuk masuk, tapi dia coba. Itu adalah keputusan yang sebenarnya 50-50. Dan juga mahalnya adalah retri dia pas. Benar. Ngebuat dari Lordnya pun jatuh ke tangan dari Bigetron Alpha. Tapi dengan team fight tadi memang Lordnya dapat. Tapi dengan 3 pemain yang hilang. Ini ngebuat dari segi goldnya juga udah mulai terkejar. Gak masalah, Iya. gak masalah. Karena apa? Karena Super Ken memancing tim Liquid untuk team fight lebih jauh. Nafas Bigetron masih ada. Bayangkan kalau tadi kita lihat Aron Siki terperangkap di depan sana. Aran melakukan zoning out. Menuju ke arah depan, tapi damage dari Aran kali ini tidak ada. Sedangkan Eman full damage, tidak bisa dibendung. Super Ken terperangkap. Spear of Alpha, defensive dan Moreno belum memiliki sebuah real world manipulation. Iya, dan terlihat tadi 3 item yang dimiliki oleh Aron Shiki adalah benar-benar pure ke attack speed-nya dulu ya. Ngincer bagaimana tim fight jangka panjang yang bisa dibawakan juga oleh tim Liquid ID. Sementara kali ini cukup sulit untuk bisa menabrak nih outer middle turret dan Eman. Ini cukup harus diwaspadai karena damage dari dirinya pun udah mulai bisa ngelumat dari Aran yang berada di lini paling depan. Vengeance pun kayaknya nggak cukup untuk nyelamatin Aran sih. Gak bakal cukup, gak akan ada yang bisa menyelamatin Aran sebenarnya. Kecuali Aran bener-bener tuker 1 untuk Eman. Chance-nya cuma itu. Kalau Aran mau coba zoning out Eman, chance-nya adalah dia tumbang tapi tuker Eman. Kalau gue bilang itu masih worth it. Oke. Dan item kedua dari Haskiel setelah adanya Glowing One menuju ke arah satu buah Wishing Lantern. Dia fokus banget untuk bisa melumat adanya Super Ken dan Super Look. Karena Wishing Lantern ini lagi laris manis banget ya. Benar-benar. Banyaknya hero-hero yang punya durability dan itu dia pasifnya dari Butterfly Effect yang ngebuat bahkan kayak tidak terduga-duga udah kabur tapi tetap bisa kena. Apalagi dengan adanya root manipulation di ujung pun tetap bisa dapetin Butterfly Effect tersebut. Yes, benar banget ini laris manis Tanjung Kimpul memang di tangan dari Wishing Lantern. Tapi nampaknya Aran bakal coba untuk mundur ke arah belakang. Mencoba diselamatkan oleh YSDL. Baitnya tidak berhasil. Karena pertukaran dengan Super Ken. 1 point kill cukup mahal. Full Paras kembali dikeluarkan. Quickly kena pangan Superlock. Kali ini membuat para pasukan dari tim Bigetron mundur ke arah belakang. Harus dilepaskan. Superlock udah memberikan nyawanya. Mereka nggak boleh tumbang lagi. Lihat, leading phase mereka nggak baik di arah top lane. Untungnya di arah bottom lane, staking minionnya berhasil. Yes, wow. Dan bahkan bukan cuma dari flickernya aja nih yang dikombinasikan oleh Aron Shiki. Dipanggil ke depan dengan Guiding Wind. Dia bakal bisa menjemput lagi siapapun untuk bisa dikejar sampai lini belakang. Walaupun memang lane bawahnya masih belum terdorong oleh tim Liquid ID. Masih menjadi PR tersendiri juga. Namun ini menjadi satu titik Surprise! Happy birthday! Untuk yang masih ada flicker dari seorang Moreno. Hampir saja terkena surprise happy birthday dari seorang Favian. Walaupun memang purple-nya diamankan oleh seorang Favian, tapi itu nggak terlalu penting menurut aku di tangan Super Ken. Masih bisa catch up, masih bisa survive. Tapi perbandingan level ini yang bermasalah, Wul. Ini bakal jadi sebuah gap juga pastinya karena udah level maksimum dari Faviannya. Dan apakah Bigetron Alpha akan kembali paksa kontes karena Super Ken sekarang udah berada di lini depan dan tim Liquid ID lebih memilih untuk reset terlebih dahulu tapi gak ke-reset. Oke, ini gak ke-reset. Mereka memasang team fight. Fokus ke arah Super Ken. Dia bisa terlalu besar. Retribution from Super Ken! Bigetron! Nafasnya masih panjang. Again, Super Ken membuktikan kualitas permainan bahkan Eman di depan sana nggak bisa terperangkap. Lagi-lagi Entropy save the day for this time. Tapi Super Ken, what a retribution from Super Ken. Itu dia satu retribution yang betul-betul on point dan Widih tadi benar-benar melakukan flicker ke depan wajah dari Eman. Tapi nggak ada follow up, nggak ada damage yang bisa disumbangkan juga sehingga kali ini tim Liquid ID yang seharusnya bisa mundur malah rugi sekarang. Queen of Nature mencoba menyelamatkan Eman, Entropy udah mundur ke arah belakang. Dengan ada kondisi Oli healing mereka masih bisa mundur tapi damage dari Favian ini terlalu besar. Dan memang harus gue akui, Super Ken ini punya jiwa kompetisi yang sangat tinggi. Kita tadi sempat bilang kalau Favian adalah salah satu jungler terbaik dan bahkan menjadi top 1 jungler from Indonesia. Tapi Super Ken membuktikan dia masih ingin merebut tahta tersebut. Ya keberanian ya. Keberanian Super Ken. Mentalitasnya juga luar biasa tapi sekarang memang tim Liquid ID sedang kembali memimpin. Momen tersebut bakal bisa dibalikin lagi oleh Bigetron Alpha karena dengan Wind of Nature yang udah dipegang juga sama Eman, ini bakal menuju ke arah item terakhir, Divine Glaive mungkin yang bisa dipilih. Sementara Iron Shiki-nya udah full item, dia benar-benar udah ngamanin juga ke arah Rose Gold Meteor walaupun harusnya Rose Gold Meteor ini tidak menyelamatkan secara pasti dirinya atas Penetration Magic
yang bisa disumbangkan oleh Eman. Ya, tapi kalau ngomongin ke arah sosok Favian yang menggunakan band, ini menurut aku adalah sebuah poin plus untuk Bigetron. Karena selama Favian nggak menggunakan dash-nya, ability di dalam dirinya tuh nggak maksimal. Karena Ben nggak bisa melakukan dash, jadi dia nggak bisa main flanking, Emannya aman. That's why Eman tidak terlalu pusing untuk saat ini. Kondisinya bahkan Eman dengan kondisi tidak terpick off sama sekali. Ya karena tidak ada power flanking yang dimiliki dari tim Liquid. Ya, dan dilematis dari tim Liquid ID adalah Widdy-nya bakal mau backup siapa? Ya. Mau backup Favian atau Iron Shiki? Karena bisa jadi combo juga kan. Tadi kita sempat lihat di tengah ada Guiding Wind yang ngejemput full barrage sampai akhirnya bisa ngejar ke beberapa pemain dari Bigetron Alpha. Tapi tim Liquid ID, mereka unggul sekarang dari segi goldnya juga. Namun kalau misalkan di drag area late game, lama-lama kita tahu Nathan ini spesialis comeback Gak banget. ada lawan, Nathan gak ada lawan di arah mid to the late game. Tampaknya di depan sana Tipat kembali dengan ada full parat. Dengan win of nature menyelamatkan seorang Eman. Tidak bisa terlalu lama, seperti yang ter-take down. Seperti di depan sana, terperangkap, fokus ke WD. Tampaknya mereka kehilangan 3 player. Di depan sana, Eman ter-take down. 30 detik dan tersisa Moreno. Ini bencana. Oke, apakah akan di one straight push karena masih ada satu wave dari tengah yang akan dikawal oleh 5 pemain dari tim Liquid ID. Oke, mereka mencoba untuk melakukan one straight push. Lihat Fabian di depan sana bersama dengan ikan sabu-sabu. Fokus ke arah Ben, gak boleh apa terjadi. Mencoba melakukan kill minion. Tampaknya Moreno gagal. Bahkan di game yang pertama, sang kuda hitam masih kuat mendapatkan game yang pertama. Kemenangan diamankan di game yang pertama. Sesuai rencana harusnya. Dan itu pun yang memang menjadi